Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada kali ini saya akan mencoba mereact video yang diupload oleh Tere Pardede Mualaf Kristen Goncang oleh JDP Channel ya. JDP Channel ini dari Jody Jamal Dodi Pasaribu ya. Jamal Dodi Pasaribu. Beliau membuat dua postingan khusus masalah Tere Pardede. Meskipun dia bilang di sini bahwa apa sih si Tere Pardede itu nggak ada hubungannya apa-apa, kok nggak bikin Kristen Goncang. Pertanyaannya kenapa Anda buat dua video ini ya? Saya buktikan. Anda membuat dua video nih sini ya. Videonya nih mana Tere Pardede nih. Tere Pardede jika Yesus Tuhan mengapa dia berdoa? Satu lagi mana Tere Pardede nih ya. Tere Pardede mualaf Kristen Goncang. Anda buat dua postingan. Berarti apa? Anda tergoncang. Anda tiri bakar bukan? Kenapa dibuat dua video itu banyak kali kan gitu. Next ya coba ya. Kita coba dulu dengarkan bagaimana Pak Jamal Dodi Pasaribu atau Pak JDP ini memberi reaction dan memberikan semacam bantahan ya kepada pengajaran atau pengakuan kesaksian daripada mualaf Tere Pardede, dan dia menyebutkan lagunya itu apa sih katanya. Saya baru menemukan lagunya aja dosa termanis. Apa ada dosa termanis? Nah, ini kan. Kata Pak Jamal Dodi Pasaribu, berarti dia ini tidak suka dengan seni ya. Dosa termanis ya terserah penulis lagunya gitu, mau dosa termanis kayak terpahit terserah lah itu. Udah. Oke, dan dia pun menyebutkan, alah paling-paling si Tere itu kaleng-kaleng katanya. Paling-paling di bacaan Al-Ikhlas saja dia sudah menjadi mu'alaf katanya. Lalu dia baca Al-Ikhlas dan dia terbukti ya, si Dodi Pasaribu ini, meskipun dia ngaku seorang muajid, tapi katanya dia seorang dulunya aktif di masjid, ya menjadi seorang muajid, tapi bacaan Al-Ikhlasnya salah. Berarti saya lebih curiga lagi bahwa dia bukan seorang mu'alaf. Kenapa bacaan Al-Ikhlasnya hancur ya, hancur-hancuran ya. Sebelum ke sana coba dulu ya dia menyampaikan ya. Orang juga banyak sekali channel-channel muslim yang membangga-banggakan, dan saudara kita muslim yang menyanjung-nyanjung beliau, sahabat. Nah, saya berpendapat begini. Saya tidak mempengaruhi kerohanian saya sampai mereka berkata bahwa Tere Mualaf ini goncang kekristenan, katanya begitu ya. Goncang, heboh lah begitu ya. Entah di mana hebohnya, entah di mana goncangnya begitu. Saya cek-cek lah siapa sih ini Tere Pardede gitu. Saya sebenarnya tidak mengenal beliau, karena setelah saya melayani Tuhan ini saya kurang begitu kurang sering menonton namanya musik sekuler ya. Salah, bukan hanya masalah musik sekuler tulang. Anda kan orang dari Sumatera Utara, bukan Pardede. Masa Pardede apa? Anda kan Pasaribu. Masa Pasaribu tidak kenal dengan Pardede? Ini kesalahan juga tulang ini. Masa tidak kenal dengan satu satu tempat asal? Kan situ kan dari Medan katanya kan? Dengan marganya Pasaribu, Jamal Dodi Pasaribu. Masa Dodi Pasaribu tidak kenal dengan Pardede? Itu pertama. Dua lagi, tidak kenal dengan musik. Musik apa? Musik duniawi ya sekarang tidak apa-apa ya. Musik itu kan sesuatu yang bisa membuat kita mungkin lebih enak, lebih nyaman. Misalkan di mobil kita nggak ngantuk ya karena nggak masalah gitu. Ya, next ya. Lebih banyak dengar-dengar musik rohani lah. Jadi saya pun tidak terlalu mengenal ini siapa. Ternyata beliau ini seorang penyanyi, seorang artis yang menjadi mualaf. Saya cek-cek kesaksiannya, ternyata dia karena bermimpi. Nah, selama ini kan istilah mimpi-mimpi ini sering menjadi ejek-ejekan bagi saudara kita muslim ya. Katanya kalau bermimpi itu berarti setan lah, apalah, selalu diejek-ejek mereka. Ternyata Tere Pardede ini mualaf juga karena mimpi. Mimpinya apa, sahabat? Ya, jadi mimpi itu memang perlu dicek ya. Ada kita boleh meragukan, kita boleh skeptis ya. Dalam Alkitab kan dikatakan ya ujilah, ujilah kan. Dalam Islam namanya tabayyun, tabayyana. Maka klarifikasilah, cek and recheck. Dalam Islam, dalam Kristen sama ya, sepakat bahwa kalau orang membuat kesaksian itu harus diberikan cek and recheck atau tabayyana. Tak peduli apakah dia seorang kafir, apa dia seorang munafik kan ya, orang yang
apa gitu, atau seorang muslim atau seorang mualaf, silakan dicek aja. Dan saya sudah mau buat cek, dan nampaknya pertanyaan mimpi dia masuk akal. Dia dalam keadaan tidur. Tidur adalah saudara mimpi, maaf, tidur itu saudaranya mati. Pada saat dia tidur, ya, yang saudaranya mati gitu ya, itu dia mendapatkan pertanyaan, man rabbuka wa nabiyuka, wajar-wajar saja, dan dia waktu itu langsung mualaf, dan dia tidak kebar-kebar masalah itu. Lebih banyak sebenarnya latar belakangan dari pergolakan dari kampus di UI ya, yang banyak kajian-kajian Islam. Nah, dari sana yang paling matang, dan dia bukan orang kadal-kadal ya, bukan orang sembarangan ya. Bukan orang sembarangan, dia tuh banyak mengikuti perkembangan di kampus, dan dia udah S2, mau S3 bahkannya next ya. Mimpi dia di dalam alam kubur. Dua lagi mimpinya kan, kalau Tere itu mimpi malaikat, nggak masalah, mimpi malaikat tuh boleh. Tapi kalau yang dikritik kan mimpi Yesus, saya ketemu Yesus lo, bla 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 lo. Paulus saja mendengarkan suara Yesus bisa jadi seorang rasul. Kenapa Fatimah saja mimpi rasul nggak jadi rasul? Kenapa ratusan ribuan orang yang berkesaksian mimpi Yesus tak menjadi rasul sebagaimana Paulus menjadi rasul? Harusnya kata sang debater benar, siapa yang mimpi rasul bikin Alkitab sebagaimana Paulus bikin Alkitab 13 begitu. Kalau Islam kan enggak. Mimpinya apa? Mimpi malaikat. Ya, Frans Donald, dia mimpi malaikat. Ya, dia seorang Unitarian, dia benar tuh. Dan tadi saya bilang si Tere Parde itu dia mimpi malaikat, dan pertanyaannya ya apa yang ditanyakan ketika orang mati gitu. Man rabbuka wa nabiyuka, dan saat tidur. Tidur adalah saudaranya mati. Di Quran dikatakan Allah memegang nyawa orang yang tidur gitu, dan melepaskannya, dan memegang orang yang mati gitu kalau sudah saatnya. Artinya apa? Mati dan tidur tuh hampir sama. Bedanya apa? Kalau tidur dibalikin nyawanya pada saat dia bangun, tapi orang mati dipegang terus, jadi sama. Demikian ya. Nah, kalau dia diberikan pertanyaan yang seperti itu wajar. Kenapa? Mungkin tujuannya tadi saya bilang, wallahu yahdi mayasya, Allah memberi hidayah kepada yang dikehendaki. Si Tere diberi mimpi karena dia dikehendaki untuk jadi mualaf, dan benar setelah dia bangun dari mimpi, konsul sana konsul, dia menjadi seorang mualaf, dan dia ketemunya hanya malaikat, tidak perlu menjadi seorang nabi. Tapi kalau Kristen banyak bertemu Yesus. Yesus kan Tuhan. Ya, Paulus saja ketemu Yesus menjadi seorang rasul. Kenapa Fatimah saja nggak jadi rasul? Kan demikian ya. Next ya. Ditanya, ma rabbuka, katanya gitu ya. Ya, ini sih pelajaran dan pengetahuan yang sudah saya tahu sejak saya masih kecil. Saya udah tahu ini, bahwa di alam kubur nanti akan ada tanya-tanya begitu. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Nah, memang pertanyaan ini bagi saya sekarang ini begitu sangat lucu, karena itu sebuah ujian ya, tapi sudah bocor duluan, sudah diketahui oleh orang banyak begitu. Iya saudara, udah banyak orang tahu ujian itu. Jadi dia mimpi ada pertanyaan itu, dan dalam mimpi itu dia tidak tahu menjawab gitu ya. Ma rabbuka. Nah, ditanyain begitu oleh nongkar nangkir, ditanyain begitu. Ada beberapa kesalahan ya. Munkar wal nakir atau munkar nakir, menyebutnya salah. Berarti ini diragukan ya, bahwa dia seorang murtadin ya. Munkar wan nakir atau munkar nakir. Itu pertama. Yang kedua, dia mengatakan apa tadi katanya, di alam kubur ya. Sebentar ya, ulang lagi ya. Nongkar nangkir. Nah, yang menjawab itu kan sebenarnya bukan kita, bukan. Yang menjawab itu adalah jiwa kita. Ada lagunya kan dari Opik ya, ketika tangan dan kaki bicara. Artinya apa? Mulut kita nggak lagi bermain. Akal kita yang sering berbohong nggak bisa. Yang berbicara itu ya tubuh kita, tangan kita, kaki kita gitu. Dia sebagai saksi gitu, sebagai testimoni yang tidak berbohong. Kalau mulut kan sering berbohong. Jadi yang menjawab itulah roh. Nah, ketika itu kan si Terry katanya agnostik. Ketika dia di kondisi ragu akan agama, jadi agnostik. Berarti dia tidak memiliki agama, ateis lah gitu kira-kira ya. Maka dia tidak bisa menjawab. Kenapa? Jiwa dia kosong dari konsep ketuhanan. Maka dia nggak bisa jawab. Dapat dipahami saya kira ya. Ditanyain begitu. Nggak tahu akhirnya karena mimpi itu dia jadi mualaf lah istilahnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebenarnya Tere Pardede ini tidak terlalu berpengaruh sampai disebut menggoncang kekristenan. Itu sesuatu yang sangat lebay banget gitu loh. Karena
Begini ya, kenapa si Terry Pardede itu membuat tergoncang? Karena dia tuh aset ya, aset kekristenan loh. Dua, satu dia seorang doktor ya atau S2, S1 UI, S2-nya mungkin UI, S3-nya mungkin UI mungkin ya. Aset. Dua, dia seorang anggota partai politik ya, anggota DPR pusat. Bayangkan S3 anggota DPR. Murtad, ini kan sebuah aset. Lain dengan si Fatimah Sadia yang katanya SMP pun nggak lulus, lalu menjadi satpam. Itu kan jelas tidak memiliki pendidikan dan tidak punya pengaruh. Jadi RT aja belum pernah. Ya, jadi ibu RT aja belum pernah lulusan SMP. Kalau Pardede kan DPR pusat, doktor, hilang dari Kristen itu jelas. Bukti bahwa Kristen kehilangan karena banyak orang yang menghabisi dia, bukan menghabisi sih, yang mengkritik, yang merespon dia dari mulai Romo Daniel, siapa lagi, Mel Atok, Luis Prasetyo, Didit Juli, banyak termasuk saudara itu Jamal Dodi Pasaribu, banyak orang yang merespon. Berarti apa? Goncang, saudara-saudara. Kenapa banyak orang merespon kok? Karena di kekristenan Terry Pardede ini tidak terlalu dikenal orang, ke siapapun ini kan gitu. Memang hal-hal seperti ini selalu dibuat seperti bumbu-bumbu gitu ya. Kalau umpamanya Gilbert Lumaindong mualaf gitu, barulah mungkin heboh ya. Atau pendeta-pendeta senior atau hamba-hamba Tuhan gitu ya, mungkin goncang ya, nggak dibilang goncang juga sih enggak ya, mungkin kita heran gitu. Tapi kalau kayak Terry Pardede, baru Marcel Sian, Deddy Corbuzier, selama beliau menjadi seorang Kristen ataupun Katolik, mereka tidak juga melakukan apa-apa di dalam kekristenan gitu, tidak ada. Masa ada dosa manis gitu ya. Nah, dosa yang termanis. Terry Pardede itu rupanya dia penyanyi, judul lagunya saja sudah dosa yang termanis. Masa ada dosa manis gitu ya. Masa ada dosa manis? Ulang lagi ya. Dia bingung. Lagu itu kan terserah yang pencipta lagu loh, mau dosa tiri manis kah, tiri pahit, tiri segala itulah, terserah tulang itu. Terry Pardede itu rupanya dia penyanyi, judul lagunya saja sudah dosa yang termanis. Masa ada dosa manis gitu ya. Nah, dosa yang termanis. Jadi gereja gitu. Jadi gampang orang seperti ini dimualafkan. Karena saya sudah memualafkan beberapa orang dulu. Orang-orang begini. Tinggal bilang aja, Tuhanmu beranak, Tuhanmu 3, kolor-kolor gitu-gitu. Oh, nggak begitu. Ini lihat ya, bukan dari itu, bukan hanya kolor-kolor, bukan. Nih, lihat pencarian dia banyak melalui riset ya. Ingat ya, dia seorang intelektual loh, Pak, dengarkan. Subhanallah. Memang Bu Teresa, terlalu banyak orang yang dapat hidayah dengan pemikiran ini, ya. Ketika kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, memang betul Nabi Isa itu sangat dimuliakan dalam Islam. Bahkan sering kita katakan bahwa tidak sah imannya orang Islam apabila mereka tidak percaya kepada Nabi Isa, kepada Yesus. Tapi dalam kapasitasnya bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan, tapi sebagai utusan Tuhan, sebagai Rasul. Allah katakan dalam Al-Quran itu, la nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita umat Islam itu tidak boleh membeda-bedakan di antara para rasul, termasuk Nabi Isa. Jadi kalau kita ingkar terhadap kerasulan Nabi Isa, maka tidak sah imannya orang Islam itu. Ternyata itu yang paling banyak membuat saudara-saudara kita dari umat lain mendapatkan hidayah, termasuk Ibu Teresa. Setelah masuk agama Islam itu, Al-Quran tentang Nabi Isa itu siapa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, tidak mati disalib, tapi orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Tapi Nabi Isa kata Allah, barrafa'allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakimah. Dia diangkat ruh dan jasadnya ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dibunuh dan disalib waktu itu adalah bukan Nabi Isa, tapi orang lain yang dimiripkan oleh Allah seperti Nabi Isa. Nah, dalam surat An-Nisa, setelah muslimah gitu ya. The Choice. Lalu juga ada buku Asal Usul Manusia yang ditulis oleh Profesor Maurice Bucaille yang menemukan jasadnya Fir'aun yang ditenggelamkan di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Dan ada beberapa buku lainnya yang akhirnya makin memperjelas gitu. Dan alhamdulillah sejak itu saya merasa tenang. Tapi qadarullah Ustaz, saya belum Demikian ya, jadi salah yang mengatakan cukup dibaca apa ya saja udah langsung melapor. Tidak, melalui pengkajian yang mendalam.
Ini mirip-mirip mualafnya si Julius Hidayah Mualaf Channel. Dia juga sekian bulan, 5 bulan, 6 bulan, dia pun beli buku-buku dan pelajari, dan nampaknya pas. Islam itu rasional dan masuk akal dan menjanjikan keselamatan. Maka dia menjadi mualaf, menjadi mualaf gitu ya. Enggak kaleng-kaleng, saudara-saudara ya. Next ya. Aja saudara. Orang itu bingung kalau orang yang nggak pernah gereja ya. Gitu. Tinggal baca aja surat Al-Ikhlas. Wis, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid lam yulad lam yakun. Nah, wanya lupa, lam yaku walam yaku. Ini baca nih. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadnya. Dodi lupa membacakan wa. Wa di sini lupa, di sini pun lupa. Aku jadi ragu, kau itu bekas muslim dulunya, bahkan mengaku muazin. Gimana nih? Salah ya? Oke. Sekarang demikian saja. Dia tadi kan bingung tuh, kok lagunya lagu Dosa Terina. Oke, saya nyanyikan lagu aja. Ya, ini lagu udah saya rekam nih ya, silakan. Kulupakan semua aturan, kuhilangkan suara yang berbisik, yang selalu menyuruhku untuk tinggalkan kamu. Hanya hati yang ku andalkan, dan ku coba melawan arus. Namun saat bersamamu, masalahku hilang, terbang melayang. Kau adalah kesalahan yang terindah, hingga buatku marah, tapi juga menikmati. Kau adalah dosa termanis yang menggodaku saat ku butuh rasakan sedikit cinta. Ya, demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.